Selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu, yaitu Kotak Ketik. Pada malam hari ini sedikit saya akan berbicara terkait dengan fraksi Demokrat soroti sejumlah persoalan di Belu sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK. Ada apa? Tapi sebelum saya mulai kepada topik yang saya sampaikan, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abang Jackson Karangora alias Abang Jack, Sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Belu. Panjang umur selalu Abang Jack, sukses dalam karir politik, sukses dalam usaha, sehat selalu, senantiasa diberkati Tuhan. Yang kedua, saya mau mengucapkan selamat berbahagia buat saudara Roni Tokan bersama dengan saudari Emilia de Carmo yang tadi melakukan pemberkatan nikah pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah di Gereja Paroki Santo Petrus Tukuneno Loloa. Langgeng selalu saudara dan saudari berdua. Saya tidak bisa hadir, mohon maaf, tapi saya mencoba untuk menyampaikan melalui live ini. Semoga Kakak Roni dan saudara Emilia senantiasa diberkati Tuhan dalam membangun rumah tangganya. Fraksi Demokrat soroti sejumlah persoalan di Belu sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK. Ada apa? Atom Buah, SPKOM, fraksi Partai Demokrat Kabupaten Belu. Sejumlah persoalan disampaikan dalam pembukaan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu. Fraksi Demokrat menyoroti dalam pandangan umum fraksi pada sidang Rapenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Belu tahun anggaran 2022 di ruang paripurna DPRD Belu pada Selasa kemarin. Ketua Fraksi Demokrat Belu, Franciscus Saversaka, kepada media mengatakan salah satu persoalan yakni Fraksi Demokrat mempertanyakan iuran BPJS Kesehatan atau dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK ada terjadi pendobenan orang meninggal dan pindah domisili. Lebih lanjut, dirinya menambahkan jawaban pemerintah Belu terdapat pandangan umum fraksi Demokrat menyampaikan pemerintah akan melakukan rekon data dan apabila ada pendobenan data dan lain-lain akan dikompensasikan pada tagihan pembayaran. Lanjutnya, BPJS dan pemerintah akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terkait data tersebut. Masih dalam pandangan umum fraksi Demokrat yang juga mempertanyakan status kelembagaan RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atombuah yang merupakan badan layanan umum daerah belut, tetapi dalam pelaksanaan terjadi tumpang tindih secara struktur dan pelaksanaan merangkap UPTD. Atas pandangan ini, jawaban pemerintah bahwa UPTD RSUD MGR Gabriel Manek Atombuah diatur dengan Perda nomor 10 tahun 2009 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 pasal 43 ayat 1 yang berbunyi pada urusan pemerintahan bidang kesehatan selain UPTD daerah kabupaten atau kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. Sesuai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 rumah sakit kabupaten memiliki otonomi pengelolaan keuangan barang milik pasrah serta bidang kepegawaian. Ini sementara itu jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terkait persoalan TMMDA ini yang menarik.
Pemerintah jelaskan bahwa kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan saat ini persoalan TMD tahun sedang dalam proses penelitian oleh APH. Pemerintah berdalil bahwa ini saya baca ulang lagi ya, jelasan pemerintah. Pemerintah jelaskan bahwa kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan saat ini persoalan TMMD tahun sedang dalam proses penelitian oleh APH. Sedangkan dalam proses pendidikan oleh APH, masyarakat curi kambing. Hari itu juga laporan masuk langsung diproses secara hukum. Kalau ada kasus proyek fiktif, masyarakat harus menunggu-tunggu sedang dalam proses penyidikan. Hukum ini luar biasa di Republik ini. Masyarakat yang curi sapi misalnya, kambing, begitu ada laporan masuk, mungkin nilai kambing itu mungkin di atas 1 juta mungkin. Begitu ketahuan, tangkap, diproses hukum. Belum kalau misalnya ada kedapatan masyarakat, dihajar dulu. Kalau bisa yang kerja, kalau misalnya ini ada satu aturan yang membolehkan, bagi yang suka kerja proyek atau uangnya cair 100% tapi proyeknya tidak ada, kalau bisa sesekali kasihkan kepada masyarakat. Misalnya di desa itu dibangun, kasihkan di masyarakat itu biar masyarakat yang eksekusi dia. Kasih lepas dia pun gigi 1-2, telinga sebelah. Ini ya boleh pandangan. Apa yang ditanyakan oleh fraksi Demokrat, jawaban pemerintah bahwa persoalan TMD tahun 2021 sedang dalam proses pendidikan oleh APH. Pertanyaan kami sampai kapan? Bahwa permasalahan ini akan menjadi terang benderang. Sekali lagi saya pinjam kata-kata dari salah satu politisi Partai Demokrat, yaitu anggota DPR RI Komisi 3 Bapak Beni Kabur Harman. Hukum kalau dia tidak bisa tajam ke atas, atau dia hanya cuma dia tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah, kalau bisa lah tajamnya ke samping biar ada kepuasan oleh masyarakat. Lanjut Apin, Sapan Akrab Ketua Fraksi Demokrat Belu juga soroti pengadaan 14 unit mesin pompa air pada tahun 2002 di Desa Faturika yang sampai saat ini belum direalisasikan, dan kontraktor pelaksanaan CVA Agung Perkasa Direktur Antonis Tai adalah suami dari Ibu Kabid Pemdes merangkap pejabat Desa Tukuneno. 14 unit mesin pompa air pada tahun 2002 di Desa Faturika yang sampai saat ini belum direalisasikan, dan kontraktor proyek Agung Perkasa adalah suami kontraktor, istri Kabid Pemdes. Proyeknya ada di desa. Saya tidak bisa perpanjang kata, biarlah masyarakat yang menilai. Istri salah satu kabid di Pemdes. Suami kontraktor pelaksana CV, direktur. Sedangkan pengadaan 14 unit mesin pompa air itu ada di desa. Suami istri kabid, suami direktur, sebuah CV, pengadaan ini ada di desa. Silakan masyarakat menyimpulkan sendiri, saya yang cuma membacakan. Fraksi Demokrat menegaskan agar dilakukan evaluasi jabatan-jabatan terindikasi terjadinya konflik of interest, dan terkait hal ini di bawah inspektor sudah melakukan pemeriksaan akhir tahun dan selanjutnya sudah disampaikan kepada Bupati Belu sebagai pimpinan wilayah. Oke, kita bicara tentang inspektorat. Di sini saya sedikit untuk mau mengkritisi.
saya tidak tahu sampai hari ini apakah Kepala Inspektorat Kabupaten Belu ini sudah definitif. Jangan sampai masih PLT. PLT yang sudah PLT ini kalau secara aturan ini sudah kadar luas. Tapi ya saya tidak tahu apakah memang ini era perubahan, jadi silakan dibuat. Hanya begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di desa. Jadi terima kasih juga kepada Partai Demokrat yang sudah konsisten mengawal semua ini. Terima kasih juga kepada Ketua Fraksi Demokrat yang sudah secara tegas menyampaikan kepada publik terkait dengan pandangan fraksi. Tapi kami minta pengawalan terkait dengan banyaknya persoalan-persoalan ini jangan hanya sebatas kita menyampaikan saja ke pandangan terus ditulis di berita terus tidak kita kawal. Ini mohon ada pengawalan terus supaya permasalahan-permasalahan ini menjadi terang benderang agar masyarakat di Kabupaten Belu mendapatkan yang namanya tingkat kepuasan. Hal-hal yang merugikan masyarakat ini tidak bisa kita biarkan. Siapapun dia, tidak ada yang namanya kata toleransi. Yang ada harus kita sampaikan kepada publik, berdampak hukum. Mari kita laporkan kepada APH biar diproses hukum agar kedepannya menjadi efek jerah bagi siapa-siapa saja yang ingin baik menjadi kontraktor atau ambisi mau kerja proyek dan segala macam atau kerjanya asal-asalan, agar ini menjadi pembelajaran agar kita mau Rai Belu ini menjadi lebih baik. Dan saya juga minta kepada fraksi dari Partai Demokrat atau kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang sementara ini masih aktif. Saya juga mau kalau bisa tolong disoroti juga terkait dengan jalan ruas jalan 2 besi yang Beremuti. Sampai hari ini kan kita tahu pernah kita lihat bahwa berapa kali tampil di media, tapi sampai hari ini kan kita tidak lihat bahwa apakah jalan itu sudah diperbaiki yang terus menjadi yang sudah layak digunakan atau seperti apa. Sampai hari ini juga kan kita tidak mendengar. Ya. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan berita terkait dengan fraksi Demokrat surat sejumlah persoalan di Belu sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK. Ada apa? Sebelum saya mengakhiri live saya, sedikit saya mau menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu, pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, tidak memiliki kasta apapun, artinya seluruh lapisan, baik mau yang ekonomi mapan, tidak mapan, mau yang duduk di sana dan segala macam, saya menyampaikan bahwa jangan ada bahasa orang lain yang tiup lilin karena dia punya acara, terus kita yang kayak setan atau cacing kepanasan. Orang lain tiup lilin ya mungkin dia senang, mungkin dia mau berbagi dengan keluarganya dan sahabatnya. Jangan kita yang kayak cacing kepanasan yang kayak orang siram dengan air panas di jam 12 siang itu. Panas, tidak karu-karuan. Orang yang di sana bahagia, kita di sini yang menderita. Kita nanti orang tahu kita ini tukang iri. Kalau memang rasanya kita juga buat tuh tiup lilin misalnya. Kita tiup lilin orang tidak panas, orang senang. Orang lain buat tiup lilin, kita yang panas. Wah, hancur dunia persilatan. Baik, ini saya menyampaikan kepada masyarakat. Biarkanlah berkreasi dengan caranya masing-masing. Orang yang berbahagia, bila pas dia berbahagia. Kita ikut mendoakan. Ya, agar kebahagiaan itu tetap terjaga. Ada yang misalnya ulang tahun, kita doakan biar selalu bahagia. Banyak berkat, bertambah usia. Jangan orang tiup lilin, kita di sini yang menderita. Ini yang nanti orang bilang cemburu sesama jenis, ini yang agak susah yang dia bilang. Baik Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, closing statement saya, mari kita sama-sama kita kawal kasus pupuk 6,8 ton yang diselundupkan ke Timur Leste. Kita akan kawal rame-rame supaya ini proses menjadi terang benderang. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam
aktor intelektual di balik semua ini kita harus kejar dan kita memberikan tanggapan dan kita kawal. Kita mohon kepada APH untuk segera ini proses ini menjadi terang benderang. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap kita jaga Rai Belu ini. Tetap mari kita bangun dengan cara kita masing-masing. Kritik boleh kritik. Ini adalah bagian daripada demokrasi. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nag mengakhiri live saya. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.